Selamat datang kembali di kelas TI 2204, proses manufaktur. Pada bagian keempat dari proses pembentukan plastik ini kita akan membahas terkait proses yang terakhir, yaitu thermoforming untuk memproses lembar plastik. Dan juga di akhir akan kita coba berikan beberapa pertimbangan dalam perancangan produk plastik yang nanti kaitannya tentunya dengan pembuatan moldnya. Kita coba artikan di sini thermoforming adalah satu proses di mana sebuah lembar atau dari plastik yang jenisnya termoplastik ini nanti dipanaskan, selanjutnya diaplikasikan atau dicetak dengan proses deformasi sesuai dengan pola atau bentuk yang diinginkan. Contoh produknya kita bisa bayangkan adalah beragam bentuk benda plastik yang ukurannya besar dan terbuka gitu ya, dan biasanya bentuknya tipis. Contoh paling sederhana yang sering kita temukan adalah bak mandi atau toren dan seterusnya. Proses utamanya ada dua. Yang satu tentu saja memanaskan lembar plastik tadi hingga cukup fleksibel untuk dibentuk. Lalu yang berikutnya diletakkan atau dipadatkan ke arah cetakannya untuk dibentuk. Thermoforming ini akan terdiri dari dua proses. Yang pertama adalah memanaskan lembarnya, yang kedua adalah membentuk lembaran tadi yang sudah cukup fleksibel terhadap satu cetakan tertentu. Proses yang pertama yang kita sebut sebagai vakum thermoforming, kurang lebih ilustrasinya ada 4 tahapan seperti ini. Jadi pertama yang dilakukan adalah lembar plastik tadi coba dilunakkan dengan dipanaskan dengan satu heater gitu ya, dan diklem di kiri dan kanannya. Lalu setelah itu plastik yang sudah lunak ini akan dicoba diletakkan di ujung-ujung dari satu mold yang sudah disiapkan, di mana kita lihat konfigurasi mold tadi juga memiliki beberapa lubang udara yang terhubung ke bawah yang nantinya udara tersebut akan coba ditarik ya atau dihisap. Untuk proses yang ketiga nantinya setelah diletakkan, maka udara tadi ditarik atau dihisap sehingga plastik yang sudah lunak tadi akan mencoba memenuhi dinding dari mold tadi. Sehingga nantinya kita lihat yang di bagian 4 ini adalah contoh plastik yang sudah melunak tadi menjadi mengeras dan dilepaskan dari cetakannya. Yang berikutnya yang kedua, ini sama dengan vakum tadi, akan tetapi perbedaannya adalah nantinya akan dicoba diaplikasikan gaya untuk mendorong dengan memanfaatkan udara juga. Jadi satu sisi udara itu ditarik, satu sisi udara itu akan mendorong, membantu agar plastik yang melunak tadi persis berhimpit dengan dinding mold tersebut. Berikutnya kita juga bisa lihat ada dua bentuk dari pemanfaatan pressure thermoforming tadi ya. Artinya bisa kita menggunakan udara atau bisa juga dengan memanfaatkan mold yang positif, bukan bentuk yang negatifnya atau yang convex. Kita lihat di sini mold yang positif ini akan coba dihadapkan dengan plastik yang sudah dilunakkan tadi, dan plastik ini akan ditekan ke bawah sampai beberapa waktu sehingga terjadi proses pengerasan. Pada saat itu pula juga udara yang berada di bagian bawah sini akan coba juga dihisap. Yang berikutnya kita juga bisa lihat contoh di sini adalah sama masih memanfaatkan mold yang positif. Lalu kita coba melunakkan, tetapi dengan konfigurasi yang seperti ini, perlahan plastik tadi dicoba dihisap terlebih dahulu agar lebih membentuk mold yang positif tadi. Lalu setelah itu didorong dengan satu
kecepatan tertentu, setelah dia nantinya berhimpit dengan mold yang positif tadi, udara itu juga akan didorong untuk menekan sambil bagian rongga yang di bawah tersebut yang juga masih memiliki udara akan dihisap. Ini adalah contoh bentuk yang memanfaatkan positif mold. Jadi yang berikutnya adalah contoh bentuk lain yang memanfaatkan negatif mold, ya. Kita lihat ini adalah bentuk yang konkav gitu. Sama halnya, tetapi konfigurasi awalnya plastik yang sudah dilunakan tadi sudah diletakkan di atas mold tersebut. Lalu dengan positif mold yang nanti dihubungkan dengan satu rem atau hammer dan seterusnya, kita coba mendorong plastik tersebut yang sudah dilunakan hingga nantinya persis menghimpit atau mengisi ruang dari mold yang negatif tersebut. Di sini juga diberikan ruang udara di bawah agar nantinya adanya permeability di dalam cetakan ini. Ini adalah beragam dari proses mentransformasikan lembar plastik. Kita lihat apa saja nantinya yang perlu dipertimbangkan pada saat kita mencoba merancang produk plastik, ya. Yang pertama adalah terkait kekuatan dan kekerasan, gitu ya. Intinya nantinya dia tidak akan sekuat dan seulet logam. Nanti plastik ketika sudah mengeras, maka bisa jadi mudah patah atau mudah rusak. Lalu yang berikutnya, yang kedua, terkait impact resistant, ya. Plastik nantinya sangat baik dalam menyerap benturan. Jadi kalau kita lihat kenapa sampai kita perlu mempertimbangkan adanya benda-benda yang besar tadi, karena memang beragam benda-benda yang sensitif itu dibuatnya menggunakan plastik, khususnya yang terkait dengan keamanan. Contoh pertimbangan berikutnya adalah service temperatur. Kita bisa lihat temperatur kerja plastik ini relatif terbatas dibandingkan logam atau keramik, sehingga sebetulnya menjadi lebih aman untuk dilakukan. Yang keempat adalah terkait thermal expansion yang harus kita perhatikan. Nantinya plastik ini mudah sekali berubah, ya, karena tadi titik leburnya tidak terlalu tinggi sehingga berubah bentuk itu sangat dimungkinkan ketika terjadi satu perubahan suhu yang cukup signifikan. Yang kelima, kualitas plastik tentunya akan mengalami degradasi, ya, akibat bisa terkena sinar matahari, radiasi lainnya, maupun gesekan sederhana juga akan menggores permukaan dari plastik tersebut. Pertimbangan khusus untuk plastik yang kita buat dengan proses ekstrusi, yang pertama adalah terkait ketebalan dari dinding plastiknya. Ketebalan yang uniform ini nanti lebih dikehendaki, artinya nanti kita tidak ingin ada dinding yang lebih tebal, tipis, dan seterusnya. Sehingga jika kita lihat satu bentuk botol gitu, ya, yang kita buat awalnya dengan ekstrusi kemudian di blow, ya, dilakukan ekstrusi blow molding, itu kita lihat dindingnya itu tidak ada yang berbeda ketebalannya. Lalu yang berikutnya, yang kedua, nantinya juga variasi ketebalan itu bisa menyebabkan di sini aliran materialnya juga tidak merata, ya, pendinginannya juga tidak sama sehingga produk nanti cenderung melengkung. Intinya dengan variasi ketebalan tersebut sebetulnya tidak membatasi, tapi lagi-lagi nantinya perlu modifikasi yang cukup signifikan terhadap moldnya, sehingga effortnya juga lebih banyak. Lalu sama juga dengan pengecoran pada pasir, kita juga akan mengalami kesulitan sekali jika nantinya ada bagian yang berongga. Jadi bisa terjadi short seperti tadi, ya. Intinya tidak seluruh logam memenuhi cetakan, atau bahkan bagian-bagian dari rongga tersebut atau inti yang kita gunakan bisa terdorong. Lalu juga yang ketiga, hindari sudut tajam, ya, pada bagian dalam dan luar. Ini juga akan mempersulit dalam
plastik cair tadi memenuhi rongga, jadi biasanya kita memang pada produk plastik sudutnya memang jarang sekali yang kita temukan tajam, cenderung dia membulat atau membentuk radius tertentu. Lalu juga nantinya sama halnya seperti adanya ketebalan yang berbeda tadi pada dinding, tentunya pada bagian corner tadi stresnya juga akan menjadi lebih tinggi sehingga alirannya tidak merata. Ya. Berikutnya, pada saat kita mempertimbangkan komponen yang nanti kita cetak, kita juga akan merancang satu moldnya, ya sehingga kita bisa pertimbangkan membuat cetakan itu mahal karena bahannya pada dasarnya jika kita ingin yang cukup tidak mengalami degradasi, kita buat dengan logam. Dengan kayu bisa, tetapi lagi-lagi tergantung kayu tertentu, ya, dan juga masa pakainya tidak begitu panjang karena nantinya akan bisa dengan mudah tergerus atau melenting dan sebagainya. Sehingga jumlah produksi nantinya yang mungkin ekonomis, ya kurang lebih minimal kalau kita ingin memproduksi sekitar 1.000 unit atau sampai 10.000 unit. Ya, semakin banyak sebetulnya semakin efisien karena nantinya satu mold tadi kita gunakan untuk mencetak 1.000. Ya, jadi ongkosnya akan terbagi ke dalam 1.000 produk tadi. Dengan pencetakan plastik ini kita juga dapat membuat beragam bentuk yang kompleks tanpa perlu dibagi menjadi beberapa komponen penyusun. Jadi langsung satu bagian itu sudah dicetak dengan menggunakan ragam molding yang kita bahas sebelumnya. Sama juga dengan pada saat kita mempertimbangkan proses ekstrusi, ketebalan dinding tadi juga dikehendaki tipis ya nantinya agar material tidak melengkung akibat penyusutan dan juga waktu pengerasan menjadi lebih cepat sehingga proses mencetaknya pun dan dia mengalami proses curingnya menjadi lebih cepat. Yang keempat terkait lubang, nantinya lubang yang ada pada produk tentunya ini akan memperumit perancangan cetakan. Yang hollow section tadi akan selalu menjadi tantangan, ya baik itu perancangan dengan cor logam maupun dengan plastik. Yang kelima adalah toleransi. Produk plastik hasil cetakan ini memiliki toleransi akibat penyusutan dan parameter proses yang berbeda-beda. Dan kita lihat makin ke sini varian dari material plastik itu sangat beragam. Sehingga lagi-lagi diperlukan beragam percobaan agar kita mendapatkan kompensasi, penyusutan, dan penentuan parameter yang tepat. Di sini adalah contoh pertimbangan toleransi dimensi untuk beberapa jenis plastik yang terbagi ke dalam dua bagian, yaitu plastik thermoplast dan plastik thermoset. Sebagai contoh di sini untuk dimensi yang kurang lebih berukuran 50 mm ketika kita menggunakan plastik jenisnya polietilen gitu ya, maka kita perlu mempertimbangkan nantinya ukuran tadi akan bervariasi pada rentang plus minus 0,3 mm di sini. Demikian juga misalnya kita gunakan atau kita mendesain lubang yang berukuran 10 mm dan ketika kita menggunakan plastik berjenis thermoset Phenolix misalnya, maka kita harus mempertimbangkan adanya kompensasi toleransi berukuran 0,08 mm. Demikian penjelasan bagian keempat dalam proses pembentukan plastik. Terima kasih.